Jaksa ini mengungkapkan bahwa si Klaus ini kemudian memasukkan jasad Anna ke dalam sebuah kotak atau box. Kemudian dia tinggalkan box ini di tepi sebuah kanal. Kanal ini kalau bahasa akunya ya selokan. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu tuh selokan. Ada sebuah real story di negara Jerman yang dimana kasus ini paling terkenal di Jerman Barat, yaitu seorang ibu yang menembak pembunuh putrinya di aula pengadilan atau di hadapan orang banyak, dan kisah nyata ini ditulis dalam novel non-fiksi yang berjudul Palermo Maurinho. Kasus ini paling terkenal di Jerman Barat yaitu pada tahun 1981. Sosok sang ibu alias main karakter dari real story ini adalah Marianne Beckmeyer. Marianne Beckmeyer dibesarkan di kota Zasta. Zasta adalah sebuah kota di distrik Hildesheim, Jerman. Distrik itu kalau dalam bahasa Indonesianya kayak kecamatan. Nah, ayahnya si Marianne ini pernah menjadi Waffen SS. SS itu berarti Schutzstaffel atau organisasi partai Nazi yang biasa disingkat jadi SS. Nah, ayahnya ini termasuk anggota atau bisa dibilang termasuk bagian militer dari partai Nazi. Nah, orang tua si Mariana ini bercerai dan kemudian ibunya menikah lagi. Broken home gitu. Pada tahun 1966, yaitu saat usia Mariana 16 tahun, Marianne Beckmeyer mempunyai anak pertamanya yang kemudian dia serahkan untuk diadopsi sebagai bayi. Dia hamil lagi pada usia 18 oleh pacarnya. Kemudian diserahkan lagi bayinya ini untuk diadopsi. Setelah sekian lama, Marianne ini diruda paksa oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Dan pada tahun 1973, Marianne ini melahirkan lagi anak ketiganya yang bernama Anna. So kali ini, Marianne membesarkan anaknya yang bernama Anna tersebut sendirian alias sebagai orang tua tunggal. Dan pada 5 Mei 1980, ketika Anna Beckmeyer alias si putrinya ini berusia 7 tahun, nah dia itu bertengkarlah dengan ibunya. Kemudian dia bolos sekolah. Nah, si anak kecil ini suka main sama kucing. Dan kebetulan tetangganya itu mempunyai beberapa ekor kucing. Jadi si Anna ini sering mainlah ke tempat tetangganya. Nah, Uncle-Fritz tetangganya ini itu bernama Klaus Grabowski. Dia itu adalah seorang pria berusia 35 tahun dan pekerjaannya adalah penjual daging. Dan sebelumnya, si Klaus ini pernah dihukum atas pelanggaran seks. Jadi dia ini pernah terpidana karena melakukan pelecehan seksual terhadap 2 gadis. Pada tahun 1976, si Klaus ini pernah melakukan kebiri kimia secara sukarela. Meskipun kemudian terungkap bahwa secara diam-diam, si Klaus ini mencoba mengembalikan pengebirian kimia yang pernah dia lakukan. Next, Anna ini kemudian diculik oleh si Klaus selama 8 jam di rumahnya dan melakukan pelecehan seksual terhadap Anna. Kemudian berujung pada Klaus ini mencekik Anna menggunakan celana milik tunangannya. Jadi Uncle-Fritz, cara kematian Anna ini yaitu cekik menggunakan sebuah celana. Bersyukur polisi bertindak cepat dan kemudian si Klaus Grabowski ini ditangkap. Nah, di persidangan jaksa ini mengungkapkan bahwa nggak cuma sampai itu aja yang si Klaus ini lakukan terhadap Anna. Jaksa ini mengungkapkan bahwa si Klaus ini kemudian memasukkan jasad Anna ke dalam sebuah kotak atau box. Kemudian dia tinggalkan box ini di tepi sebuah kanal. Kanal ini kalau bahasa akunya ya selokan. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu tuh selokan. Dan kemudian tunangannya si Klaus ini mengetahui akan hal tersebut. Jadi dia menelponlah ke polisi. Di pengadilan Uncle-Fritz, si Klaus ini mengatakan bahwa si Anna ini mencoba untuk memerasnya, yaitu meminta uang terhadap si Klaus. Jadi dia ini mengatakan bahwa nggak ada niatan untuk melakukan pelecehan seksual dan nggak ada niatan untuk membunuh si Anna. Dia pun mengatakan bahwa gadis kecil ini, si Anna ini, ingin ngasih tahu ibunya bahwa si Anna ini telah disentuh secara tidak pantas oleh si Klaus. Jadi banyak banget alasan yang si Klaus ini buat. Dan Uncle-Fritz pada 6 Maret 1981, hari ketiga persidangan, Marianne Beckmeyer atau Mariana alias ibunya si Anna ini menyelundupkan senjata api jenis Beretta.
Dan kemudian di dalam persidangan tersebut itu kan banyak orang tuh. Jadi si Marin ini mendekati tersangka alias pembunuh dari putrinya. Mariana mengarahkan pistolnya tepat ke arah punggung dari si Klaus Grabowski. Dan kemudian uncoverage, si Marin ini menarik pelatuknya sebanyak 8 kali. Jadi ditembaklah si Klaus ini di tengah persidangan. Dari 8 tembakan, 1 tembakan itu meleset, sedangkan 7 tembakan lainnya itu tepat mengenai dari punggung si Klaus Grabowski, yang pastinya membuat si Klaus ini tewas ketika di ruang persidangan. Dan pada tanggal 2 November 1982, si Mariana ini awalnya didakwa atas tuduhan kasus pembunuhan berencana. Tetapi kemudian jaksa ini membatalkan tuduhan tersebut. Dia divonis yaitu pada tanggal 2 Maret 1983 atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Tetapi kemudian dibebaskan setelah menjalani masa hukuman yaitu selama 3 tahun. Setelah bebas, Mariana ini uncoverage. Dia itu muncul ke beberapa acara televisi dan dia ini mengakui bahwa dia telah menembak tersangka atas pembunuh dari putrinya tersebut setelah mempertimbangkan dengan cermat. Mariana menyatakan hal itu dia lakukan untuk menegakkan hukum padanya, yaitu pada pria yang telah memperkosa, menculik, dan membunuh dan bahkan memfitnah putrinya tersebut. Dan untuk mencegah si penjahat ini melakukan kebohongan lebih lanjut tentang putrinya. Kemudian, Marin Beckmeyer atau Mariana menikah lagi pada tahun 1985 dengan suaminya yang berprofesi sebagai seorang guru. Kemudian mereka ini tinggal di sebuah camp Jerman, tempat di mana suaminya tersebut mengajar di sekolah Jerman. Dan kisah ini uncoverage diangkat menjadi sebuah karya teater tentang Mariana Beckmeyer yang telah membunuh dari pembunuh putrinya yang berusia 8 tahun. Versi pendek dari drama tersebut ditayangkan perdana pada tahun 1983 dan masih mungkin ditayangkan di beberapa teater hingga saat ini, yang berjudul This Is For You, Anna. Banyak yang memberikan kesimpulan tentang kasus ini. Sebagian mereka bilang kalau si Marin alias si ibu dari Anna tadi yang berusia 8 tahun yang telah dibunuh oleh si Klaus itu nggak salah atas tindakannya. Dan sebagian yang lain menyatakan pendapatnya bahwa Marin itu salah karena main hukum sendiri. Jadi gimana menurut kalian uncoverage? Apakah itu benar ataukah itu salah? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.